dari DPR? Ya, saya mengapresiasi lah, walaupun ya mohon maaf, saya dalam 1 tahun perencanaan pembangunan rehab jembatan ini pada tanggal 9 Juni tahun 2022 baru ini saya diundang rapat persiapan perencanaan penutupan jembatan. Jadi saya sudah beberapa kali mengingatkan, termasuk dengan saudara melalui wawancaranya, bahwa masyarakat itu tidak anti ditutup. Dia mengerti tentang pembangunan rehab jembatan itu. Tapi masyarakat kan butuh semacam data valid, himbauan secara tertulis dari bupati, pemerintah daerah. Kita sadar memang ini kewenangan pemerintah provinsi. Yang jadi pertanyaan saya, jangan sengsarakan masyarakat saya, rakyat Kabupaten Berau. Kan di situ ada namanya kajian evaluasi konsultan. Tanggal 9 Juni tahun 2022, bahkan konsultan mengatakan mobilisasi, artinya hilir mudiknya dari jembatan itu, masyarakat itu kurang lebih 2.000, ya kan? Itu belum tatap muka anak sekolah. Pertanyaannya yang saya kritisi sekarang, kalau provinsi mau melaksanakan pembangunan, harusnya pertama yang dikaji efek sosialnya. Sehingganya harusnya di dalam tahun 2002 kemarin ada namanya review perencanaan. Karena ini menjadi hambatan kalau tidak ada budgeting tentang efek sosialnya, maka penyeberangan tidak akan maksimal. Contoh sekarang, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wakapolres dan Polres, TNI, Kejari, perwakilan dari Kejari bilang tadi itu betul, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 harusnya itu ada diskresi. Dia siap tadi bantu karena ini sifatnya penting bagi kemaslahatan masyarakat. Nah, dari Wakapolres itu dia siap untuk melakukan rapat instan, artinya setiap saat ada rapat supaya ini persiapan ini lebih lengkap, baik itu anggota Polres, TNI siap untuk mendukung, baik itu camat dan segala macam. Pertanyaannya, kalau saya mau mengkritisi, masyarakat saya jangan sampai dikorbankan, buat dia nyaman, aman dalam mobilisasi masyarakat. Karena menyangkut pendidikan, menyangkut ekonomi masyarakat, dan seluruh kepentingan masyarakat, akses jalannya cuma satu-satu. Pertanyaannya, apakah ada evaluasi dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab suatu daerah? Dari hasil simulasi itu apa sudah mendekati dari kajian evaluasi dari konsultan yang 2.000 sekian? Harus itu minimal ya dalam 1 jam itu 1.000 ataupun 800 atau mendekati lah minimal. Jadi saya kemarin itu tidak heran karena sudah beberapa saat saya ingatkan, masyarakat akan aman dan menerima penutupan jembatan itu jika sarana-prasarana yang disiapkan oleh kontraktor ataupun pemerintah provinsi bisa melayani masyarakat secara maksimal. Nah, logikanya kajian hasil penelitian kemarin kan 2.000. Nah, sementara hasil simulasinya kemarin cuma 200-an. Ya logikanya di mana? Ya kasihan masyarakat. Nah, yang kedua, saya meminta kepada ya pemerintah, bupati, wakil bupati dan seluruh stakeholder yang ada, OPD yang ada. Ini tanggung jawab kita semua memang. Tapi kami sebagai kontrolnya pemerintah juga harus lebih respon bagaimana mengawasi apakah sesuai dengan kajian-kajian yang ada sehingganya masyarakat itu merasa nyaman. Nah, kita ini kan berpikir jangka panjang. Lalu saya meminta nanti di dalam mobilisasi, lihatlah para pelaku usaha ya di bidang kelautan dan perikanan, ada yang suplai ikan, jual beli ini ya kan, itu diutamakan karena masa jarak tempuhnya juga terbatas.
takut nanti busuk, usaha masyarakat gagal. Nah itu kita belum lagi potensi pembangunan di setiap desa ADK. Apakah dia sudah menyiapkan material-material pembangunan di suatu desanya supaya ADK itu bisa terserap lebih maksimal sehingga bisa terakomodir dan bisa mempercepat pencairan SPD-nya. Lalu yang kedua, apakah pelaksanaan perencanaan pembangunan di suatu kampung yang melalui dana APBD, APBN, pusat dan seterusnya itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi jangan main-main karena ini kemaslahatan orang masyarakat. Saya meminta baik itu dinas kesehatan, OPD terkait yang lain itu siap-siap membantu masyarakat. Masyarakat kan butuh pelayanan. Apapun bahasa kita ini kebijakan provinsi, ya tentunya pengawalan dari pemerintah daerah sangat diharapkan oleh masyarakat. Apa sih yang tidak bisa kita selesaikan? Karena masyarakat kan tahunya dilayani. Dia siap membantu pemerintah. Karena uang rakyat kembali ke rakyat. Kan itu bahasanya. Ya. Misalnya anggaran tanggap darurat itu dialihkan untuk pengadaan transportasi alternatif. Ya, tentunya kan kita adakan rapat koordinasi seperti inilah. Jadi jangan sampai kita saling menyalahkan. Mungkin dari Kajari bisa beri masukan tentang pengecualian, diskresi. Mungkin dari Polres bisa memberikan masukan bagaimana kesiapan TNI, OPD-OPD terkait. Nah, kita dapat menyimpulkan suatu hasil daripada rapat itu sehingga menjadi kebijakan bersama. Jadi tidak ada miskomunikasi. Supaya ini jadi kebijakan bersama, kita natulinkan. Contoh sekarang, kemarin tanggal 1 rencana mau ditutup. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, padahal sudah dijanjikan tanggal 15, tiba-tiba ditutup. Harus ada ketegasan dari pemerintah, kalau mau tutup, tutup. Tapi dengan catatan, apakah yang saya sampaikan tadi, apakah kontraktor sudah memberikan kesiapan layak untuk penyeberangan. Dari kajian 2000 sekian, dia sudah minimal punya 1000. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Dia butuh hidup. Kalau mereka tidak butuh hidup, maka dia akan memaklumi saja, kan begitu. Pak, terkait surat edaran, Pak, terkait surat edaran penutupan. Nggak ada kan? Ada enggak? Ya enggak bisa, harusnya saya setuju apa yang disampaikan teman-teman tadi. Memberikan suatu kepastian yang sifatnya sangat krusial seperti ini, harusnya ada surat edaran. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, masyarakat lebih paham dan bisa mengetahui lebih cepat, kan begitu. Jangan sampai tanggal 1 tidak jadi tutup, tiba-tiba dikejutkan dengan tanggal sekian. Nah, otomatis masyarakat kan tidak siap. Sehingganya membeludaknya penumpukan antrian, kemacetan, kan begitu. Jadi salah satu upaya kita berarti Pak Ketua minta diskresi anggaran tanggap darurat dialihkan ke situ mungkin. Ya salah satunya kalau saya sih, kita ini kan punya perusahaan. Oh ya, alternatif. Ada pihak ketiga. Masa sih menyiapkan 3 LCT aja nggak bisa selama 3 bulan, 4 bulan. Ya mana dana CSR-nya? Ini urgensi loh. Boleh. Kalau seandainya dari APBD tidak boleh ya, undang ini pelaku usaha. Datang kita rapat, kita selesaikan sama-sama. Contoh kemarin kan ada hasil rapat, saya meminta ini betul-betul dikawal. Antara GT yang ada dekat samping kiri jembatan, ada 4 LCT, 1 muat, 1 bongkar. Alternatif kedua, saya minta kemarin penyeberangan dari Samburakat ke Gurimbang, pakai LCT sendiri. Kenapa? Ada namanya BBM, ada namanya LPG gas, ada namanya mobilisasi alat, ya kan? Ada namanya lagi redemik, pembangunan jalan, ada namanya lagi kelapa sawit dan segala macam. Harusnya tersendiri, jangan disatukan. Karena yang namanya yang bersifat membahayakan harusnya tidak disatukan dengan mobilisasi masyarakat sekitarnya. Ya perusahaan harus bikin penyeberangan sendiri, jangan campur baur dengan masyarakatnya ada, sehingga masyarakat lebih cepat, lebih tepat pada waktu yang diinginkan mereka, kan begitu.
Ya. terkait dengan yang sudah dipersiapkan oleh Pemkab sama Pemprov.